I got so much motherfucking going on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Put it through your whole glass, you want your bitches on the line, and you know. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari SMA 2 Cibitung, kelas 12. Perkenalkan, nama saya Ivan Saputra. Saya Muhammad Wafli. Saya Rianti Mungani. Saya Sarah Nuranifa. Dan tujuan kami berkunjung ke rumah Pak Ketua RW 022 yaitu Bapak Dr. Andres Dasuki MPD ingin mewawancarai tentang demokrasi di Indonesia. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Apa yang Bapak ketahui mengenai demokrasi yang ada di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang disampaikan dari kelompok 4 kelas 12 SMA Negeri 2 itu, demokrasi Indonesia itu menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi rakyat memiliki atau mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintah menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak ketahui tentang perbedaan demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal? Kalau demokrasi Pancasila, demokrasi yang menganut sistem musyawarah untuk mufakat. Kalau demokrasi liberal, demokrasi yang membebaskan rakyat untuk berpendapat, baik secara kelompok maupun secara individu. Jadi saking banyaknya pendapat di masyarakat, maka muncullah berbagai macam kekacauan. Demokrasi liberal pernah dilaksanakan di negara kita dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Tapi dalam perjalanannya tidak berhasil begitu bagus karena hanya pendapat secara masing-masing secara individual. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih Bapak kasih contoh kasus yang menunjukkan demokrasi? Kasus apa aja kira-kira Pak? Kalau kasus tapi berarti kan misalnya kalau demokrasi itu sebenarnya di Indonesia sangat terlaksana. Contohnya ya demokrasi yang tadi yang pertama bukan Pancasila, bebas demokrasinya. Demokrasi liberal itu apa ya? Demokrasi liberal, demokrasi bebas, artinya rakyat berpendapat sendiri sehingga banyak pendapat. Itu kasus yang kedua. Bingung apa yang mau kita laksanakan, semua berpendapat. Kemudian demokrasi kepimpin dilaksanakan. Jadi pemimpin yang memegang kekuasaan tertinggi. Kemudian demokrasi Pancasila, kembali rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Kemudian sekarang muncul lagi era reformasi. Reformasi adalah perubahan. Contoh konkret dari demokrasi adalah contohnya ya, kalau demokrasi Pancasila itu mengedepankan musyawarah, seperti contoh di tingkat RT bisa tingkat RW. Kalau misalnya Pak Ketua RT atau RW menginginkan sesuatu, kan namanya program kerja, planning kerja, keinginan, tidak memutuskan sendiri, tapi melalui rapat musyawarah di tingkat masyarakat, di RT, di tingkat tokoh dan pengurus di tingkat RW. Semua boleh berpendapat. Kalau memang pada akhirnya tidak ada kesepakatan, maka perlu ada voting. Dan suara yang terbanyak itulah menjadi satu keputusan. Yang lain harus legowo, yang suara yang berbeda dan yang lain yang lebih banyak yang harus legowo mendukung yang lebih banyak. Itu yang biasa Bapak laksanakan di tingkat RT. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu pengalaman apa yang Bapak alami sendiri tentang demokrasi? Oh Bapak dari tahun berapa lupa ya, selama menjadi ketua KPPS dari pemilu pemilihan umum. Kalau di kita di RW 22 itu menerapkan sistem dan jadi masyarakat itu diberikan kebebasan, tidak diintimidasi, silakan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Jadi nggak ada di RW 22 itu membuat salah satu calon baik legislatif tingkat 2, 1 RI maupun ke lingkungan presiden, tidak ada. Dikembalikan kepada
masyarakat sendiri. Cuma kewajiban pengurus, baik pengurus atau ketua RW, memberikan gambaran tentang calon yang dimaksud, misalnya visi-misinya seperti apa, itu kewajiban khusus untuk menyampaikan kepada rakyat. Silakan warga sendiri yang menentukan pilihannya. Itu baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa keluarga tema pemilu yang damai, adil, dan bermartabat itu menurut Bapak bagaimana? Harus jujur, adil, terbuka. Jadi nggak boleh apa ya, nggak boleh kayak pemilihan presiden, legislatif, ketua RT, ketua RW, maka selalu menekankan terbuka. Tidak ada hari ini pemilihan, hari ini juga kita buka hasilnya. Tidak ada dibawa ke rumah, diingatkan, dan tidak ada semuanya terbuka. Itu yang diterapkan, hanya harus diterapkan begitu. Jadi tidak ada kotak suara yang harus disimpan enggak. Jadi setelah pemilihan sudah terbuka, disaksikan oleh berbagai saksi dan berbagai partai politik, langsung ada selesai. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dasuki MPD atas perhatian dan waktunya. Cukup sekian dari kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.